وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Kumaha damang sadayana sehat. Senang bahagia kita kedatangan seorang cucu dari pengarang kitab Maulid Al-Habsyi yang dibaca di penjuru dunia. Saya ini hobi jalan-jalan ya, bukan di Asia saja, di Eropa, di Afrika, kemana-mana tempat. Tapi di mana-mana tempat kalau saya buka majlis, selalunya para hadirin membaca pujian-pujian kepada Nabi karangan kakek daripada Habib Muhammad bin Husain. Jadi bukan hanya di tempat kita mengira bahwa seluruhnya Al-Habib Ali Al-Habsyi terkenal di tempat kita, saya tidak. Sampai-sampai saya pernah di satu daerah di Cina, di Guangzhou, ceramah di sana, berjumpa dengan beberapa orang, mereka membacakan pujian-pujian kepada Nabi dengan syair-syair yang dikarangkan Habib Ali Al-Habsyi. Saya katakan berarti habaib-habaib dahulu ini, para ulama-ulama dahulu tidak menyisakan tempat untuk kami berdakwah kecuali mereka sudah lebih dahulu memasukinya. Oleh karena itu kita berbangga, berbahagia, apalagi kita dengar dari Al-Habib Muhammad itu yang menulis Maulid Simtutura dari ayahnya juga pernah di Garut. Di Garut. Putra anaknya lagi, adiknya Al-Habib Alawi, kakek daripada Al-Habib Muhammad bin Husain, tinggal di Garut, nikah sama orang Garut, sampai punya anak. Jadi bisa kita katakan kalau Solo itu bisa jadi anaknya Garut sudah. Oh, ini direkam itu. Tapi Al-Habib Alawi yang dimakamkan di sana memang tinggal di sini, menikah dengan satu hurbabah Khadijah di Garut, kemudian melahirkan putra-putra di antaranya Habib Anis yang penuh dengan keberkahan, yang banyak para ulama di mana bumi Nusantara ini mengambil keberkahan dari Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi, dan sekarang Habib Muhammad ini bin Husain bin Anis bin Alawi bin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalau saya nggak perlu ceramah ya, saya sudah sering sekali, mungkin sebagian teman-teman dengar saya ceramah ya. Jadi saya datang sebagai tuan rumah, gitu, mewakili warga Garut, bangga, bahagia, berbahagia karena pondok termasuk pondok kebanggaan di Kabupaten Garut ya di sini. Bahkan Jawa Barat, Gudang ini termasuk pondok kebanggaan Jawa Barat. Bahkan insya Allah kebanggaan Indonesia dan insya Allah kebanggaan Rasulullah SAW. Kami berbangga Habib Muhammad bin Husain menyempatkan diri untuk hadir, untuk mampir ke tempat kami, ke Al-Falah juga, ke Masjid Agung Garut. Mudah-mudahan yang saya inginkan hubungan yang telah lama hilang disambung kembali. Dahulu Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, guru, artinya sangat keilmuan pondok pesantren ini juga. Beliau punya putra ulama terkenal, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sekarang di Indonesia kalaupun ada santri bukan murid dari Sayyid Muhammad atau tidak lain adalah murid dari Sayyid Muhammad atau murid dari muridnya Sayyid Muhammad, kebanyakan ulama yang ada mereka berkiblat kepada Sayyid Ali bin Abbas, yang tidak lain juga Al-Habib Husain bin Muhammad, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Mahfud At-Turmusi, para ulama-ulama yang dikenal di kota Makkah pada saat itu. Sayyid Muhammad, antum tahu, kalau ke Indonesia, kalau tidak di Jawa Timur, di beberapa tempat di Malang, kalau di Jawa Barat tinggalnya di mana? Di Garut. Tinggalnya di Garut. Tapi nama itu semakin lama semakin hilang. Nama Garut yang dikenal oleh ulama di luar sana. 100 tahun yang lalu ada seorang ulama ahli lughah, beliau mengarang satu kitab judulnya Fatat Garut. Apa artinya? Gadis Garut. Ini diakui menjadi novel pertama berbahasa Arab. Jadi jangan antum kira bahwa sesungguhnya Garut ini tidak memiliki situs yang hebat. Fatat Garut adalah kitab novel pertama berbahasa Arab. Jadi kalau orang Arab tanya novel pertama di dalam bahasa Arab itu kitab apa? Judulnya Gadis Garut. Berarti Gadis Garut harus bersyukur. Ya. 100 tahun yang lalu sudah nikah. Jadi banyak sekali kisah-kisah indah, di antaranya Habib Muhammad tadi datang ke sini, nikah di sini.
kemudian berdakwah di sini. Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf juga dakwah di sini, kemudian menyebarkan ilmu di sini. Banyak para ulama yang datang ke tempat ini menyebarkan ilmu di tempat ini. Mereka semua cinta. Bahkan salah satu di antara ulama bernama Al-Habib Abdullah Syamil Attas, kalau disebutkan Garut beliau katakan ruhi fiha al-abkar hurul ain. Garut adalah ruhku, karena keindahan yang begitu luar biasa ya Pak. Ya, oleh karena itu kita harus berbangga. Nah ini sudah beberapa tahun ini hilang. Kalau saya buka atau teman-teman buka di Google Garut, waduh pasti beritanya negatif. Kalau nggak longsor, ada yang ngaku nabi. Kalau ngaku nabi, ada porno, kisah-kisah yang porno yang tidak pantas sekali untuk dibaca. Itu saja LGBT, perang antara organisasi satu sama lain, ya bakar ini bakar itu, cerita ini cerita itu. Ya. Orang dakwah dihalang-halangi atau yang begini, aduh ceritanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harapan kita bersatu bersama-sama lagi. Kayak hubungan yang sudah lama hilang ini. Dari kakek moyang kita, mungkin dahulu mereka duduk bertiga, berempat, beramai-ramai saling merangkul. Sekarang mungkin kenal juga tidak. Nah, ini yang kita inginkan. Ayolah, sudahlah. Kita ini punya cara masing-masing untuk mencapai angka 10. Ada yang 5 tambah 5, ada yang 6 tambah 4, ada yang 7 tambah 3, ada yang 8 tambah 2. Biarkan berbeda-beda, tapi tujuan kita sama. Waktunya kita ngumpul, ya kita ngumpul. Waktunya kita bareng, ya kita bareng. Oleh karena itu saya tidak perpanjang lebar, karena sekarang kita sudah jam 12. Ya, jadi intinya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan untuk pondok pesantren Ma'had Al-Quran Qiraatus Sab'ah ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada setiap segenap pengurus, dan insyaallah Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Yang kurang puas buka YouTube aja ya. Ya insyaallah kita bahas. Fathat Garut itu saya katakan novel pertama karena dia lebih ke sastra. Jadi cerita tentang seorang pria yang tinggal di Rancabango. Ya, tinggalnya di Rancanasa. Itu ditulisnya bahasa Arab. Ya, jadi saya sebelum masuk ke Garut sudah hafal daerah-daerah yang di Garut dari kitab tersebut. Ya. Dan saya punya kitabnya langsung dari Yaman. Ketika itu ada perpustakaan tua di kota Yaman. Itu masih tulisan tangan, ada sekitar 2 jilid. Kitab yang berbeda. Itu diakui bahwa itu adalah novel pertama di Arab. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa novel pertama di Yaman. Tapi sebagian besar mengatakan novel pertama secara keseluruhan dia. Ya, jadi lebih ke kitab sastra bahasa Arab, ada syair-syairnya, ada balaghahnya, ada bayannya, ada ma'ani, ada badi', tapi ada talmih, ada intiqadat, ada juga bahasa-bahasa yang memberikan kepada kita manfaat dengan cerita-cerita tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi cambuk kepada kita untuk terus semangat. Ayo, ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama hebat dari Garut ini banyak sekali yang mengajarkan Al-Quran di Makkah. Ada pembicara di antaranya masih sebagian di antara kita mungkin menemui Syekh Anwar Musaddad di kota Garut, termasuk pembicara di Al-Azhar Syarif di Mesir. Artinya ini adalah sesuatu keberuntungan bagi kita, dan jangan sampai kita tertidur terlalu lama, ya. Jangan lama-lama tidur. Sekarang bangkit lagi. Ayo tunjukkan dari pesantren ini bisa ya menunjukkan kepada orang lain bahwa kami ini mutafandin di dalam fan Al-Quran, bukan hanya bacaannya, bukan hanya tahsin tajwidnya saja, tapi memahami mafhum mantuqnya Al-Quran, nas ta'wilnya Al-Quran, muqaddam muakhirnya Al-Quran, nasikh mansuknya Al-Quran, mana yang asbab usulnya Al-Quran, mana mutasyabih, mana ini dan lain sebagainya, kita pahami betul-betul sehingga kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang pantas untuk memegang Al-Quran secara keseluruhan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang akan mendapat syafaat dari Al-Quran dan juga menjadi keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.